Ini kita terusin tentang masalah ari-ari ya, Mas. Iya. Tadi minum dulu, Mas. Oh iya, Jadi nikmat banget ya. kopi, semakin nikmat ya. Ngobrol makin terasa nih. Jadi saya ingin jelasin tentang masalah tadi ari-ari ya. Oh iya. Ada kebudayaan yang sifatnya ada sebagian besar dengan adanya ari-ari yang dilarung. Terus ada sebagian besar juga ada yang ditanam. Nah, dan kita seringkali nih menyebut kalau misalkan kita yang ya tentunya khususnya orang-orang yang mungkin budaya atau mungkin orang yang belajar tentang ilmu, ada sesuatu yang penyebutan ari-ari. Nah, jadi ada kakang, kawah, ya, adi, ari-ari. Nah ini ada 4 ya, kakang, kawah, adi, ari-ari. Nah sekarang kita ingin menjabarkan tentang ari-ari nih, ya. Ari-ari itu sendiri yang mungkin orang ini kan ya sepertinya banyaknya cuma taunya biasa ya, namanya udah ada ari-ari dipotong, terus ari-ari dimasukin kendi, terus langsung dirawat ya dengan baik, dibersihkan dan sebagainya, terus langsung ditanam, gitu kan? Iya. Ditanam dalam ada satu kebudayaan atau kepercayaan orang kita ini selama 40 hari ya. 40 hari itu dikasih yang namanya lampu penerang, ya kan? Oh iya. Ada yang pakai lampu teplok gitu, Pak. Lampu teplok ya istilahnya. Kalau sekarang lampu teploknya udah jarang, Iya, betul. makanya cuma dimasukin neon gitu kan. Wah, Itu lebih terang lagi. Makanya juga mungkin bisa juga kalau kita bicara tentang dulu lampu teplok ya kan, sekarang lampu neon gitu kan. Iya. Jadi artinya kemajuan zaman. Nah ari-ari yang saya katakan ini adalah salah satu kaitannya tadi mungkin bisa kita kaitkan dengan masa lalu kita ya, masa lalu kita dalam kehidupan. Jadi ari-ari itu sebetulnya jarang diceritakan di dalam umum ya, tentang bagaimana ari-ari ini hubungannya ada dengan diri kita. Padahal hubungan ari-ari ini dengan kita yang hidup sekarang ini itu sangat erat banget dan sangat dekat. Kenapa saya katakan sangat dekat? Karena ari-ari tadilah penyalur, ya, penyalur makanan, penyalur kehidupan untuk bisa kita hidup di dalam alam rahim yang di dalam kandungan ibu kita selama 9 bulan itu. Ari-ari yang sangat berfungsi gitu loh, Mas. Iya. Nah, saking dekatnya dengan kita, makanya di sebagian orang itu mengatakan ada yang namanya saudara 4, gitu kan? Saudara 4 itu yang sering kental dengan disebutan itu tadi yang saya katakan. Jadi ari-ari ini salah satu yang menjadi ya, kalau saya nih secara ilmu ya, secara pengetahuan saya, mungkin lepas daripada ini semua orang boleh punya pandangan yang berbeda dengan saya, tapi saya merasa bahwa saya dekat dengan ari-ari karena hidup saya ya banyak sekali disuplai oleh ari-ari itu. Nah, kekuasaan Tuhan ini lah yang membuat menjadi seperti itu. Kaitannya antara ari-ari dengan jabang bayi dan sebagainya itu ada kaitannya dengan kehidupan kita sekarang. Tapi setelah kita setelah kita hidup besar ini, kita lupa terhadap ari-ari itu. Ini kalau saya cerita tentang ari-ari, mungkin ada sebagian orang tahu lah tentang ari-ari itu, cerita tentang wayang. Wayang tentang Gatot Kaca. Pernah dengar ya? Iya, pernah dengar Gatot Kaca. Iya. Gatot Kaca itu terlahir ya ke dunia saat ari-arinya dipotong oleh senjata namanya senjata Kunta. Itu senjatanya sarungnya itu masuk mengikuti ari-ari yang ke dalam badannya Gatot Kaca. Nah ini juga termasuk filosofi doa.
yang mungkin kemarin sudah kita ceritakan ya, Iya. bahwa ari-ari dan istilah dengan kehidupan kita kental. Iya. Nah, Gatot Kaca juga menceritakan seperti itu di dalam pewayangannya. Pada saat Gatot Kaca itu besar, karena werongko atau sarung itu tidak tidak di luar tapi di dalam badannya Gatot Kaca, makanya Gatot Kaca dibilang kebal senjata ya. Nah, dari pewayangan inilah yang mungkin salah satu yang harus bisa kita pahami. Jadi saya mendalami cerita ini, saya mendalami tentang masalah ari-ari yang mungkin saya tidak dapat dari orang. Ya saya cuma analisa sendiri, ya masing-masing boleh menafsirkan, boleh menganalisa. Hanya yang penting tidak mengajari orang untuk meyakini apa yang saya yakini, enggak. Ya itu kan terlepas dari itu, tinggal bagaimana orang itu aja kan gitu kan. Nah, jadi saya itu dengan dekatnya dengan ari-ari itu seakan-akan adalah saudara saya. Yang dia yang dia tuh, ini saya tuh langsung getar nih tangan saya nih kalau udah cerita tentang itu. Saya meyakini bahwa ada kehidupan di dalam ari-ari itu, ada hidup yang mungkin orang lain apa sih gitu kan. Tapi saya tidak seperti itu karena mungkin saya berpikir berbeda dengan orang ya. Makanya cara berpikir saya, ya saya sudah yakin bahwa ada kehidupan yang tidak nyata di hadapan kita ini, yang sifatnya alam yang tidak nyata. Nah, kembali kepada ari-ari tadi Mas Freddy, kalau kita mau ya tentang masalah itu, bagaimana kita tidak berterima kasih kepada ari-ari ya. Ini secara logikanya saya begitu. Nah, dia menghidupi kita, membantu pada waktu kita di dalam rahim. Makanya kehidupan kita itu kental sama ari-ari, dan kita juga di situ baru melihat ke ibu kita. Jadi ya, kaitannya ari-ari, kita dan ibu. Apa yang ibu makan, ya pasti dia larinya ke sini. Makanya di dalam satu pandangan orang, sorga itu ada di telapak kaki ibu, ya kan? Kenapa? Disitulah bahwa segala sesuatunya itu berjalan, bahwa kekuatan seorang ibu dengan anak itu sangat luar biasa. Nah, setelah kita lahir ke dunia, yang itu yang kadang-kadang kita lupa, bahwa selama kandung 9 bulan bersama-sama dengan ari-ari tadi, kita selalu mengatakan bahwa kita pinter itu bukan karena orang tua, kadang-kala karena sombongnya kita ya. Karena saya sekolah, ya sekolah juga kalau nggak ada orang tua kan nggak bisa kita sekolah. Jadi, nah, marilah kita bicara tentang ari-ari ini, ya. So ini versi saya, bukan orang lain harus ikut. Tapi saya meyakini bahwa ari-ari adalah saudara dalam kehidupan saya. Berarti dampingin terus tadi ya? Dampingin, ya. Dia selalu berdampingan dengan saya, dan saya selalu mendapatkan sesuatu, ya, teguran-teguran yang sifatnya ini saya katakan dari mana? Ya saya, ya ari-arinya, ari-ari kita. Nah, ada juga sebagian tentang ari-ari ini yang mungkin dikaitkan dengan saudara empatnya. Nah, saya sih juga memahami itu tentang saudara empat itu sampai di mana, karena saya memang nggak mempelajari. Cuman yang saya secara berpikir saya, alangkah tidak baiknya kalau saya tidak berpikir pada saat saya hidup sekarang ini. Kan ada proses ngandung, ada proses kelahiran dan sebagainya. Nah, makanya pada waktu kita keluar, ari-ari itu mengikuti kita kan, ya, dan akhirnya dipotong, ya, dipisah antara kita dengan ari-ari. Ari-arinya dimakamkan, dikubur secara baik-baik,
dibersihkan, dikasih kadangkala dikasih ya macam-macam lah ya. Artinya di situ ada kadang-kadang di tradisi sesuai adat ya, sesuai adat masing-masing ya Mas ya. Tapi ya itu yang berjalan. Ada yang dikasih pensil, ada yang dikasih apa ya, pokoknya macam-macam lah ada. Itu ada arti-arti tersendiri maksud orang tua mungkin Pak ya. Itulah orang tua Mas. Makanya tadi kan saya bilang bahwa kita itu juga tidak boleh melupakan ya para leluhur. Kenapa? Kita itu tidak akan ada di dunia ini tanpa leluhur. Dan kita juga bicara leluhur ini ya tentunya jangan nggak jauh. Leluhur itu kan orang berpikirnya jauh, tapi padahal leluhur itu adalah ibu kita, bapak kita, ya itu udah leluhur. Kalau misalkan kita bicara tentang dari anak cucu kita nanti kan udah leluhur juga kan. Jadi nggak usah jauh-jauh. Nah ari-ari ini ya, ini ada kejadian saat ari-ari itu dimakamkan ya, kebanyakan dia tidak ada tempat yang untuk baiknya. Kalau yang saya lihat kan di makam itu ada yang dikasih rumah-rumahan ya, ada yang dikasih kayak peneduh. Agar apa? Kepercayaan itu kalau ari-ari itu kena apa-apa, si bayi itu pasti rewel. Iya kan? Ada hubungan ya? Ada hubungan. Nah itu pernah kejadian ya kan, ada orang yang anaknya rewel, sakit-sakitan. Ternyata ya setelah ada analisa ini analisa itu, ada yang mengatakan bahwa ini jangan-jangan ari-arinya kerendam sama ya air ya. Nah barulah dia ngeh, barulah dia ingat. Setelah dia periksa, ternyata penguburan ari-ari ini dekat dengan apa namanya, saluran air, kubangan air ya, kubangan airnya itu. Nah akhirnya itulah yang diperbaiki. Nah setelah diperbaiki, sadar atau tidak sadar, si anak ini tau-taunya sehat. Gitu Mas Fadi. Jadi apa hubungan, menurut saya hubungan antara ari-ari ya dengan kita itu, menurut saya nih ya, itu pasti ada hubungannya gitu. Nah makanya saya juga selalu ya istilah kalau dalam doa saya bawa tuh ari-ari ya kan, saya mengucapkan terima kasih ya kepada ari-ari ini, ya tentunya kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, saya ucapkan juga rasa syukur saya ya, bahwa saya itu lahir karena ada ari-ari saya juga yang pernah bersama dengan saya, menemani. Dan semoga apa yang saya berikan apa ya, doa buat ari-ari ini di alam yang sudah nggak pernah saya lihat lagi, itu bisa membantu saya dalam mengiringi perjalanan hidup saya. Karena rasa nih ya, rasa ari-ari dengan rasa kita itu yang tadi saya cerita, ari-arinya kerendam, anaknya sakit terus, berarti kan ada hubungannya. Ada hubungannya ya. Kalau nggak ada hubungannya kan nggak sakit juga, ya kan? Nah ini tradisi ya, tradisi Jawa atau tradisi budaya ya, terutama ya kita nih, saya sebagai orang yang keturunan apa Jawa ini ya selalu ada kaitannya dengan apa ari-ari gitu ya. Dan saya juga cerita ada lagi kakang kawah, adi ari-ari. Nah kita terusin dari ari-ari ini, maka inilah yang mungkin menyambungkan daripada obrolan kita tentang doa tadi. Nah doanya ini salah satu ya, kita cerita ada yang namanya Gatotkaca pada saat perang Bratayuda. Ya, perang Bratayuda, Gatotkaca itu terbang tinggi. Nah saat itu ada yang namanya Adipati Karna. Adipati Karna ini ingin membunuh Gatotkaca sampai dengan ketinggian yang tidak pernah keukur lah. Akhirnya keris atau pusaka atau senjata kunta ini, atau senjatanya yang dipegang oleh Adipati Karna ini dilempar ke atas, dan dia melaju nih ke atas, mencari Gatotkaca.
Tapi karena Gatot Kaca itu terbang mungkin terlampau tinggi, maka kelihatan dalam cerita pewayangan itu senjata Kunta ini sudah oleng, sudah hampir mungkin tidak menemui sasaran gitu kan. Datanglah yang namanya Kolo Bendono. Nah, Kolo Bendono ini diceritakan bahwa Kolo Bendono adalah seorang kakek ya yang telah meninggal dunia. Nah, katakan jadi Kolo Bendono ini adalah ruh. Iya kan? Nah, ruh yang mengambil senjata Kunta, diteruskanlah senjata Kunta itu ke badannya Gatot Kaca. Nah, Gatot Kaca jatuh, rubuh sampai ke bumi. Nah, ini yang dinamakan filosofi doa. Kenapa saya bilang juga? Yang jelas satu, tadi ari-ari yang dipotong, yang akhirnya sarungnya itu mengikuti Gatot Kaca. masuk ke dalam tubuh Gatot Kaca, ya kan? Iya. Nah, pada saat perang Bratayuda, keris atau pusaka atau senjata Kunta, ya kan? Saya juga nggak ngerti senjatanya itu berbentuk apa berbentuk keris atau berbentuk senjata tajam kayak apa, kan nggak ngerti, hanya dengar wayangnya begitu. Tapi saya mengambil kesimpulan bahwa apapun itu yang namanya senjata Kunta itu, dia datang ke Gatot Kaca, akhirnya masuklah ke dalam tubuh Gatot Kaca. Nah, mungkin seperti itu adalah salah satu yang namanya doa itu bisa masuk pada tempatnya yang dituju. Kalau kita sebagai manusia minta kepada Yang Maha Kuasa bahwa doa saya untuk diterima, kan gitu ya, itu secara lahirnya gitu. Tetapi cara ceritanya adalah doa tadi ya, senjata Kunta ini masuk ke dalam werongkonya. Jadi masuk yang tempatnya tepat ya. Nah, berkait dengan seperti itu, makanya doa itu harus betul-betul bisa masuk kepada Tuhan. Agar apa? Agar tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Fokus. Ya kan, senjata itu kan fokus ke atas. Nah, dia juga, doa kita juga harus fokus gitu. Nah, itu salah satu. Nah, ari-ari di sini penting. Yang saya bilang, buktinya kalau nggak dipotong juga kan nggak bisa kepisah sama kita kan. Antara ibu dengan anak. Nah, kayak gitu. Makanya ini salah satunya. Saking pentingnya ari-ari ini, maka buat saya pribadi, saya selalu ya meminta kepada Tuhan ya untuk menyampaikan doa saya ini juga, untuk mohon izin bahwa saya mendoakan hari-hari saya gitu loh. Karena saya anggap dia adalah saudara saya dalam kandungan sampai saya keluar gitu loh, menjadi orok ya, jabang bayi, orok, dan akhirnya saya jadi seperti sekarang. Dan saya sangat bersyukur dapat pengetahuan yang saya bilang bahwa pengetahuan ini salah satunya adalah tentang masalah pengetahuan ari-ari. Nah, yang setahu Mas Freddy, kalau kita lahir itu kan ada, yang pertama adalah air ketuban itu ya. Air ketuban. Iya kan? Baru kan keluar yang namanya orok ya. Orok itu barulah keluar, terakhir baru yang namanya ari-ari tadi. Nah, jadi mungkinkah yang dimaksud dengan kakang kawah adi ari-ari itu ya seperti itu? Tapi kalau kita lihat kakang kawah adi ari-ari, ini kan kaitannya sama yang diceritakan tentang saudara empat. Iya, saudara empat. Ya, saudara empat ya, oleh orang-orang nih. Jadi saudara empat itu kakang, kawah, adi, ari-ari. Nah, saat kita keluar, itu kan ada air ketuban yang keluar. Iya. Terus ada lagi, itu diiringi pasti dengan darah. Ya, darah. Ya, yang ketiga adalah orok. Yang keempat ari-ari. Nah, mungkin inilah yang dinamakan saudara empat tadi, kakang, kawah, adi, ari-ari. Jadi yang dinamakan kakang mungkin ya,
Nah, ini semua kembali lagi pada orang yang mau menilai apa cerita ini. Dan kita cerita bukan untuk memaksakan orang untuk menjadi seperti kita, enggak. Ini kan analisa saja. Silahkan orang lain bicara apa saja boleh kan gitu Pak. Cuma itu mungkin ya yang menjadi apa latar belakang adanya cerita ini gitu kan Pak. Iya. Nah, Ari-Ari itu yang apa? Yang menjadi saudara kita, yang dekat sama batin kita ya mungkin itu Pak. Kenapa tadi dia nangis, Orok ini nangis karena Ari-Arinya kerendam. Nah, apa kaitannya dengan nangisnya dengan Ari-Ari terendam? Ya kan berarti kan ada dekat nih cerita ini. Iya. Nah, ada hubungannya. Iya, ada hubungannya. Gitu kan? Iya. Kalau hubungan itu ada, maka kenapa enggak juga kita harus juga ya mencari tahu tuh tentang Ari-Ari itu di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan kita taunya Ari-Ari akan bisa menjadikan kita lebih apa ya, memiliki rasa apa ya, rasa kebersamaan, terus rasa bersyukur kepada Tuhan. Gitu kan gitu Pak. Ya kayak Ini, sebagai penghubung gitu Pak. iya, sebagai alat penghubung kita ya, Iya. untuk bisa mendapatkan sesuatu apa yang dari kehidupan ini gitu Mas. Iya. Gitu. Paham ya kira-kira ya? Jadi kita juga kalau sama orang tua itu kurang baik, itu juga jadi durhaka juga Pak ya, karena ada penghubungnya ini. Pasti. Ya Pak, pastilah Pak. Iya, Jadi iya. yang namanya penghubung ini atau yang namanya Ari-Ari ini adalah hubungannya dekat dengan kita. Dengan orang tua juga dekat. Jadi kita dengan orang tua itu harusnya tidak boleh yang dinamakan melawan sedikit pun ya. Sejelek-jeleknya orang tua ya, tetap itu orang tua kita. Nah, yang sekarang ini dengan kemajuan zaman, Iya Pak. banyak yang saya lihat itu di elektronik bawa cerita tentang penganiayaan terhadap orang tuanya. Iya. Ya, sampai mungkin ada yang bercerita tentang sampai terbunuhnya orang tuanya gara-gara ya cuman tidak dipenuhi kemauannya dia gitu loh Mas. Ya, Iya, banyak itu emang cerita-cerita di apa di ya kalau kita buka YouTube gitu kan, atau dari sosmed dari mana itu. Aduh, kayak gimana gitu. sedih ya. Iya, kata orang Nah, tua. harapan gini Mas Padi. Jadi ilmunya kalau saya ya, saya selalu meminta nih. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa mendekati kehidupan saya ini dengan apa namanya Ari-Ari. Nah, kehidupan ini saya secara batiniah saya mendapatkan sesuatu, ada hidupnya dari Ari-Ari yang sifatnya saya bisa ini apa, ada rasa getar gitu ya. Pada saat saya meminta kepada Allah itu, ya Allah, saya ingin untuk bisa bicara kepada Ari-Ari yang sudah menemani saya di dalam kandungan ibu saya. Dan itu langsung ada satu kegetaran yang di dalam ini, yang istilahnya ada yang hidup di dalam diri saya ini. Nah, ini mungkin alam rasa ada di batin, yang mungkin itu kalau kita rinci sampai detail mungkin nggak ketemu dengan akal dan pikiran. Nah, kalau kita bicara tentang apa ilmu batin, memang kita nggak bisa pakai akal dan pikiran, nggak nyampe gitu loh. Gak nyambung Pak. Iya, makanya yang kita bicarakan di sini adalah hal-hal yang di luar alam pikir kita, yang artinya yakin atau enggak ya. Pada saat kita ngomong meminta kepada Tuhan agar saya sesuatu hal yang bisa kita dapetin, ternyata ada sesuatu yang kenceng banget di badan kita itu, dan akhirnya menjadikan sesuatu yang bisa kita apa ya, kita rasakan, wah ini ada kehidupan gitu Di alam lain. Nah, itulah yang Ari-Ari saya. Dan kadang-kadang saya memohon kepada Yang Maha Kuasa agar doa saya pun diiringi oleh kekuatan Ari-Ari ini untuk sampai. Karena saya juga sampai ke dunia ini kan dihantarkan oleh Ari-Ari, ya kan? Iya. Nah, mudah-mudahan saya doa-doa saya pun itu akan sampai kepada Tuhan dengan diiringi Ari-Ari tadi, gitu Pak. Ikhlas, tulus, tapi nggak hanya kita cuma apa
sekali-sekali gitu Iya, kan. iya, iya. Gitu. Nah nanti kita mau mencoba itu seperti apa tergantung kita. Tapi bukan ya ini harus orang juga mengikuti apa yang saya omongin, karena mungkin belum tentu sama, belum tentu juga orang itu paham. Kalau mungkin mereka tidak mempelajari apa tentang ilmu alam-alam batin, mungkin mereka juga bingung apa ya ari-ari. Orang anak sekarang juga bingung loh. Iya. Iya kan? Ari-ari ya dia taunya udah dikubur gitu aja. Tapi kalau orang batinan enggak. Kalau zaman-zaman dulu kan ari-ari itu diambil, dirawat, ditempatkan di suatu tempat khusus gitu kan. Tapi mungkin untuk zaman-zaman sekarang udah buang, nggak tanpa doa, tanpa buang aja. Ya itu soal berdampak atau tidak, itu urusannya yang maha kuasa. Yeah. Tapi kita yang kadang-kadang di sinilah makanya beraneka orang, beraneka pikiran, Yeah. juga beraneka ya budayanya. Yeah, betul. Ya yang sama-sama tidak boleh memaksakan. Yeah. Kalau saya dilarung, kalau saya dikubur, nah kita nggak sama-sama nggak bisa untuk mempertahankan apa yang menjadi prinsip. Yeah. Karena budaya kan berbeda. Beda, ya. Ya kan? Benar. Ada yang dilarung, ada yang dimakamkan. Nah, jadi dengan kita bicara ari-ari ini, yang saya katakan tadi adalah alat juga buat kita di dalam menyampaikan segala sesuatu keinginan kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, artinya doa yang kepada Yang Maha Kuasa itu kita boleh siasati apa saja. Ya. Soal masalahnya kita sudah ibadah, ya, terus kita mau doa lagi di mana, itu kan nggak ada masalah. Iya. Ya, nah tapi yang intinya adalah semua manusia yang berdoa itu hanya ingin intinya doanya dikabulkan sama Tuhan dan bisa diterima kembali. Nah jadi, siasat doa macam-macam. Ada yang orang berdoa itu di tempat sepi. Kenapa? Ingin doanya khusyuk dan bisa masuk. Iya. Ada yang doanya di tempat rame. Nah, jadi itu kan hanya siasat saja. Ya pada intinya setiap orang yang beribadah pasti berdoa. Tapi berdoa boleh di mana saja. Itu Pak. Gak terbatas ruang dan waktu kalau berdoa. Iya, Sambil betul. duduk pun orang boleh berdoa kan. Di atas pesawat, di kapal, ya kan boleh-boleh saja sambil jalan. Tadi berdoa itu. Hanya cuman satu saya katakan Mas Bedi. Marilah kita kembali lagi kepada pembicaraan kita tentang ari-ari ini agar coba bisa untuk mencari tahu tentang ari-ari ini, yang mana ari-ari itu selalu lengket. Makanya ada kekuatan ilmu kebatinan, semua tenaga dalam itu adanya di perut, ya. Nah perut ini kaitannya dengan ari-ari ini kan lengket nih. Iya. Ya, Iya, Waduh. nah makanya kekuatannya ini. Nah sekarang kita mencoba ari-ari ini, dia adanya masuknya dari alam puser ya, puser. Nah itu dipotong, yang akhirnya dia dimakam, di kendi ya, taruh dikubur. Tapi sekarang menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa, yang menjadikan tenaga dalam seseorang. Ya seperti tenaga-tenaga dalam yang kita lihat di TV di mana-mana, itu begitu orang dipukul dia pakai tenaga itu bisa. Nah dengan adanya itu, nah berarti kan ada kaitan nih antara ari-ari dengan kekuatan yang ada dengan kita. Nah nanti kita pelindung ya. Pelindung buat kita. Iya, adanya di perut. Ya mudah-mudahan nanti kita akan bahas, kita akan kupas kalau ada kesempatan dan waktu tentang masalah tenaga dalam. Salah satunya adalah dari ari-ari tadi. Ya, saya rasa itu dulu ya, yang mungkin bisa kita sampaikan. Dan ini semua kembali kepada pemirsa dan kepada teman-teman yang di luar. Ya saya hanya bercerita atas kapasitas saya, tidak melibatkan yang lain. Soal masalah percaya atau tidak itu bukan urusan harus saya yang memaksakan, enggak. Tapi itu pandangan. Nah pandangan-pandangan itulah yang menjadi dinamika kita ini bisa lebih baik lagi. Karena udah azan, kita siap sementara
istirahat dulu ya. Yes, ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Mas Terima kasih, Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa.